sebuah pabrik yang di PT Panaruk Pasar Baru ya. Waktu itu saya masih sehat, bisa jalan normal. Cuman waktu kerja shift malam, kejadian waktu malam Jumat jatuh 8 meter. Ya, jadi tulang ekor pecah, ini patah tulang belakang. Dan sekarang udah dioperasi, dibantu dari rumah sakit Dr. Duafa. Itu kan ada syarat juga. Jadi saya udah lama, kejadiannya itu tahun 2003, kejadian jatuhnya. Waktu jatuh sempat koma 2 minggu. Sudah terjatuh, saya operasi ekor, sudah operasi tapi nggak bisa bangun, jadi nggak bisa digerakkan dari bagian sini ke kaki. Itu yang rasa kencing pun nggak bisa selama 3 minggu. Akhirnya kencing karena bingung gimana. Saran dari orang-orang katanya pengen berobat ke patah tulang. Saya kan takut operasi tulang belakang waktu itu. Akhirnya saya kepengen berobat ke Cimande. Terus saya memberikan kuasa terhadap suami saya untuk mengajukan permohonan diri saya keluar. Dan akhirnya saya dapat pesangon 24 juta dari pabrik, dikasihnya berupa cek. Tapi cek itu saya memberikan kuasa lagi terhadap suami. Mereka yang kami tapi sama suami di bawah kami. Dari anak umur 3 tahun, pas keadaan saya jatuh ditinggal suami, sebenarnya saya tidak pernah. Semenjak saya jatuh sakit, nggak ada yang dekat sama saya gitu. Jadi saya berusaha, tadinya awalnya berusaha mau bunuh diri. Aku 3 kali berusaha, gagal lagi. Pertama saya memutuskan orang lain, tapi nggak bisa. Tiba-tiba ada tetangga yang nolong, mau berusaha bunuh diri, minum baygon, ditolong juga. Berusaha ingin bunuh diri, nyebur diri ke cadas akong, ditolong juga. Terus saya merenung di situ. Ini bagaimana kehidupan saya selanjutnya, sedangkan anak saya umur 3 tahun masih butuh susu. Akhirnya saya mengemis di sebuah pasar sambil didorong-dorong nenek saya minta di pasar sepatan sambil mengutin sayur yang mungkin sudah nggak layak untuk dimakan. Tapi saya pungutin untuk dibawa pulang, dibawa makan. Lalu dari penghasilan sedikit-sedikit, hasil cabai yang bagus saya jualin ke kampung-kampung. Saya cari baju bekas ke setiap rumahan dengan membuat tongkat sekalian setiap rumahan cari baju bekas untuk saya jual lagi. Alhamdulillah sedikit-sedikit, kalaupun misalnya saya belum dapat baju bekas, saya nggak berani pulang karena tidak bawa hasil uang untuk dijual. Dari sejak itu, dari saya capek nyariin baju bekas, sedikit-sedikit saya punya tabungan, saya jual nasi uduk. Ada kemajuan hidup. Saya kalau suami lagi nganggur, saya jadi kuli cuci gosok, nawarin kerja siapapun. Kadang saya bikin apa yang saya bisa saya jual gitu. Apa yang saya mampu, kadang-kadang saya bisa dibilang kurang tidur mikirnya gimana buat besok saya usaha ya, karena saya juga nggak mau terlalu menekan suami. Sekarang saya lebih banyak berpikiran positif, mengambil baiknya. Ini adalah ujian hidup saya yang harus saya hadapi. Saya hidup kuat karena anak, saya hidup kuat karena orang tua. Kalau saya mengakhiri hidup begitu aja, namanya hidup saya sia-sia, nggak ada gunanya. Gimana dengan nasib putra saya, gimana nasib dengan ibu saya yang masih butuh saya. Jadi saya berusaha mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Insya Allah mungkin kesusahan ini cukup dibawa dengan saya. Siapa tahu suatu saat nanti kesuksesan akan datang pada anak saya.
Dari cerita Ibu Nur tersebut, tentu banyak yang dapat saya pelajari. Mulai dari kesabaran Ibu Nur melewati semua yang telah terjadi, dan juga perjuangan hidup Ibu Nur untuk tetap bertahan hidup walaupun telah banyak cobaan yang terjadi. Tidak hanya keinginan untuk bertahan hidup, Ibu Nur juga memenuhi tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya sebagai anak yang tetap berusaha menghidupi orang tuanya, kakek nenek, dan juga tanggung jawab Ibu Nur sebagai seorang ibu yang berusaha menyekolahkan dan menghidupi anaknya. Ibu Nur juga bertanggung jawab sebagai manusia yang berbudi luhur. Ia tetap membantu sesamanya yang membutuhkan, walaupun awalnya dia diajak-ajak oleh orang lain, tapi Ibu Nur tetap membantu yang lain. Menurut saya, perjuangan Ibu Nurjana sangat menggugah hati dan sangat berkesan bagi saya. Meski Ibu Nurjana baru berumur 35 tahun, tapi ia tetap dapat bertahan dari cobaan yang dideritanya. Sifat pantang menyerah Ibu Nurjana patut diteladani. Kehidupan beragama Ibu Nurjana juga cukup lancar. Ia juga cukup rutin sholat dan berdoa pada Tuhan. Kita dapat belajar tentang arti kehidupan yang sebenarnya, karena kita masih bergantung pada orang tua. Semoga Ibu Nurjana dapat menjadi contoh yang baik bagi kita semua.